Assalamualaikum, halo semua, perkenalkan nama saya Rifka Zahwa dari program studi Perbankan Syariah di IAIN Pontianak. Di sini saya akan membahas core banking system. Dalam SIM, core banking system ini termasuk kemana sih? Nah, dalam SIM, core banking system ini termasuk ke dalam kategori sistem informasi utama. Core banking system ini merupakan sistem informasi yang paling mendasar dan penting dalam sektor perbankan. Nah, definisi core banking system itu merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola seluruh aktivitas operasional perbankan, termasuk produk, layanan, dan transaksi keuangan. Core banking system ini juga merupakan tulang punggung dari seluruh aktivitas perbankan. Core banking system merupakan aplikasi inti yang digunakan dalam sistem perbankan untuk memproses atau menangani berbagai layanan perbankan seperti pinjaman, tabungan, dan pencatatan informasi nasabah. Nah, core banking juga berperan penting dalam memfasilitasi atau mempermudah transaksi perbankan dan memberikan manfaat bagi bank dan nasabahnya. Lalu, apa saja yang bisa kita ketahui tentang core banking system ini? Di sini saya akan membahas fungsi, manfaat, dan tantangan di dalam core banking system. Fungsi core banking system di sini untuk mengelola semua informasi dan data terkait rekening nasabah seperti saldo, transaksi, riwayat akun, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan bank untuk memantau dan mengatur akun nasabah secara terpusat. Nah, sistem ini memungkinkan bank menyediakan berbagai layanan seperti perbankan secara terintegrasi seperti simpanan, pinjaman, kartu kredit, transfer dana, dan lain-lain melalui satu platform yang terhubung. Fungsi lainnya, core banking system otomatisasi berbagai proses perbankan seperti pencatatan transaksi, pemrosesan pembayaran, pembuatan laporan, dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Kemudian menyediakan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dan transaksi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar perbankan yang berlaku. Menyediakan data dan analitik yang komprehensif untuk membantu manajemen bank dalam mengambil keputusan strategis, mengelola resiko, dan mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kemudian sistem ini dirancang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi, serta dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan bank dan jumlah nasabah. Manfaat core banking system, otomatisasi proses dan integrasi data, mengurangi duplikasi dan kesalahan, meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan perbankan. Kemudian memungkinkan akses real time ke data nasabah di seluruh cabang, memudahkan cross-selling produk dan layanan perbankan. Selanjutnya menyediakan informasi terintegrasi untuk analisis dan pelaporan manajemen, mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional yang lebih efektif. Meningkatkan kontrol dan keamanan data serta transaksi perbankan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar perbankan yang berlaku. Kemudian memungkinkan bank untuk dengan mudah mengembangkan produk dan layanan baru, mendukung pertumbuhan bisnis dan ekspansi ke cabang atau lokasi baru. Kemudian tantangan, core banking system memerlukan integrasi yang sempurna dengan sistem lainnya seperti sistem manajemen risiko, sistem informasi keuangan, dan sistem manajemen dana. Integrasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan kesalahan dan gangguan operasional. Kemudian mengembangkan teknologi core banking system memerlukan investasi yang besar dan harus diimbangi dengan kemampuan teknologi yang tersedia. Perubahan regulasi dan persaingan yang ketat dapat membuat BPR mengubah strategi. Kemudian yang terakhir, kualitas sistem core banking system mempengaruhi kepuasan penggunaan. Sistem yang tidak akurat dan tidak efektif dapat menyebabkan nasabah kecewa dan meningkatkan biaya operasional. Ada 4 komponen utama yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada Customer Identification System yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola data nasabah termasuk informasi tentang rekening, transaksi, dan profil nasabah. Kedua, Demand Deposit System yang digunakan untuk mengelola rekening giro dan deposit serta memproses transaksi seperti penarikan dan setoran. Yang ketiga, General Ledger System yang digunakan untuk mengelola buku besar bank termasuk pengelolaan aktiva, pasiva, dan pendapatan. Yang terakhir, Loan System. Sistem ini digunakan untuk mengelola pinjaman termasuk pengelolaan data pinjaman, terhitung bunga, dan pengelolaan kredit. Baiklah, hanya itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton.